Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Banyak yang ketika membeli mobil, rumah, motor pertamanya, mereka terkejut ketika disuruh harus beli asuransi ataupun menambahkan asuransi kepada aset-aset ini. Selain mereka tentunya sudah memiliki asuransi jiwa. Di episode hari ini saya nggak akan bahas asuransi-asuransi tersebut secara mendalam, namun saya ingin membagikan tips gimana agar asuransi-asuransi tersebut kita belinya dengan harga yang pas dan tidak kemahalan, serta proteksinya tetap terjaga. Ikuti episode ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Untuk asuransi sendiri, pada umumnya asuransi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama tentunya asuransi jiwa, yang kedua adalah asuransi umum atau dikenal dengan istilah Property and Casualty Insurance. Untuk topik asuransi jiwa sendiri, Sobat Pintar bisa ikuti banyak sekali penjelasan saya di playlist asuransi jiwa. Di Indonesia sendiri, untuk asuransi umum, setiap agen wajib memiliki lisensi bernama AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Saya sendiri masih memiliki lisensi tersebut. Namun bisa saya katakan bahwa jenis asuransi umum di Indonesia tidak sekompleks dan serumit yang ada di luar negeri. Dikarenakan mungkin banyak sekali hal yang sulit terukur di Indonesia, terutama berbicara soal data-data. Namun kalau kita lihat kembali, sebenarnya asuransi umum sendiri ini memiliki banyak sekali kategori. Kategori pertama yang tentunya paling populer yaitu asuransi properti. Ini termasuk rumah, toko, pabrik, gudang, kantor, dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya kendaraan. Kendaraan dimulai dari motor, mobil, kendaraan barang, truk, traktor, dan sebagainya. Kemudian ada asuransi umum lainnya yang belakangan ini populer, yaitu asuransi perjalanan alias travel insurance. Travel insurance ini ada berbagai jenis juga sebenarnya. Ada yang model tahunan, ada yang model harian, ada yang model khusus untuk bisnis dan sebagainya. Kemudian ada juga asuransi pengiriman. Saya yakin Sobat Pintar yang sering melakukan pengiriman atau sering belanja online pernah ditanyakan, mau tambahkan asuransi nggak? Ya ini termasuk di dalamnya juga, yaitu asuransi pengiriman. Ya ini termasuk pengiriman dari kapal, berarti laut atau air, udara, dan juga darat. Kemudian ada asuransi lain yang sebenarnya cukup komprehensif ataupun cukup lengkap, cuman sayangnya di Indonesia kurang populer mungkin karena harganya cukup mahal, yaitu asuransi TJH alias tanggung jawab hukum pihak ketiga. Ini sebenarnya asuransi yang menurut saya sangat penting, terutama untuk profesi. Ada beberapa profesi yang sebenarnya mereka butuh asuransi TJH ini, seperti profesi akuntan, profesi pengacara, notaris, dokter, dan sebagainya. Kemudian di dalam perusahaan asuransi umum, terkadang mereka juga ada jual yang namanya personal accident ataupun asuransi kecelakaan dan juga asuransi kesehatan. Namun pada umumnya mereka memiliki sistem YRT ataupun Yearly Renewable Term. Dan juga sebenarnya ada banyak sekali lagi yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu di episode hari ini. Tentunya dulu untuk beli asuransi umum dengan sekarang beli asuransi umum caranya beda banget. Kalau dulu-dulu banget ini semuanya pakai agen aja. Jadi hanya agen yang bekerja, agen yang datang ke rumah kita, agen yang urus semuanya, hingga klaimnya juga agen yang uruskan. Namun untuk belakangan ini dengan tumbuhnya teknologi di Indonesia, maka ada banyak sekali marketplace yang ikut-ikutan jual asuransi. Tentunya ini harapannya adalah agar bisa kasih kita harga yang lebih murah. Dengan catatan mereka ambil komisi agen yang lebih rendah. Ini kan harapan. Tentunya kalau prakteknya ya ini tergantung lagi. Ada banyak sekali faktor yang bisa buat harganya lebih murah dan juga harganya yang lebih mahal. Misalnya nih, perusahaan asing dengan perusahaan lokal. Cenderung perusahaan asing harganya lebih mahal daripada perusahaan lokal. Ya tentunya ya kita tahu lah ya, gaji-gaji para bule ini kan cenderung lebih mahal daripada gaji-gaji kita. Dan ada satu hal yang menurut saya cukup penting di zaman saat ini, yaitu dengan pembelian kita melalui e-commerce ataupun melalui platform yang online, ada baiknya kita sebagai calon nasabah untuk lebih kritis terhadap apapun yang kita beli. Dikarenakan segala sesuatu yang online ini, terutama untuk asuransi, ini akan cenderung sangat sensitif. Kita harus pikirkan lagi, ini perusahaan seperti apa, jenis klaimnya seperti apa, dan sebagainya.
Tentunya kita harus pahami cenderung lebih mendalam dikarenakan nanti semuanya akan diurus oleh diri sendiri. Ingat, nggak ada agen yang urusin. Sebenarnya oleh karena itu, maka episode ini bisa muncul. Gimana cara kita agar bisa dapat proteksi yang optimal dan sesuai. Untuk asuransi umum di Indonesia, sebenarnya kita sudah memiliki standar-standar tertentu. Misalnya untuk asuransi rumah ada PSKI, asuransi kendaraan ada PSAKBI, dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali jenisnya. Selain itu ada beberapa perusahaan yang masih menggunakan standar luar negeri, misalnya menggunakan Munich Re, Swiss Re, dan sebagainya. Sehingga bisa saya katakan bahwa sebenarnya beli asuransi umum di perusahaan manapun cenderung manfaatnya sama. Tapi memang ada beberapa perusahaan, terutama perusahaan luar negeri, mereka memberikan benefit yang lebih lagi. Tujuannya adalah agar memberikan kita tambahan yang membuat kita cenderung untuk membeli dari perusahaan luar tersebut. Yang mana saya sendiri memiliki pengalaman di mana perusahaan luar cenderung klaimnya lebih profesional daripada perusahaan lokal. Walaupun nggak semua perusahaan lokal itu jelek. Perusahaan-perusahaan lokal salah satu yang bagus ya tentunya salah satu perusahaan asuransi umum yang cukup besar di Indonesia. Yang mana juga jualan mobil. Yang nggak saya sebutkan mereknya ya. Kalau mau disebutkan mereknya ya silakan kontak saja. Dan umumnya seperti yang saya sebutkan di episode sebelumnya ketika saya bahas soal asuransi kesehatan untuk yang retail ataupun untuk orang individual, maka asuransi kesehatannya cenderung tidak selengkap yang korporat. Sedangkan kalau kita mau dapat yang cukup lengkap, kita bisa juga cari di asuransi umum. Kadang-kadang mereka punya proteksi yang cukup lengkap, bahkan lebih lengkap daripada yang dipunyai asuransi jiwa. Namun saya sendiri melihat sebenarnya ada problem yang sangat besar di property and casualty insurance di Indonesia, alias asuransi umum di Indonesia. Jadi salah satu problem yang paling besar yaitu seluruh nasabah ingin dapat harga yang murah, kalau bisa dapat diskon lagi dari agennya, alias agen kasih komisinya ke nasabah. Ini sebenarnya nggak sehat sih. Kalau saya sendiri waktu dulu jualan hingga hari ini, saya nggak mau kasih komisi saya kepada nasabah. Karena saya selalu berpikir, kalau nanti nasabahnya klaim, itu nasabahnya nggak bakal urus sendiri. Nasabahnya pasti telepon saya, pasti nyariin saya. Jadi, lebih baik uang itu saya pakai kalau misalnya si nasabah nyari saya, ya saya servis. Kita sebagai nasabah, saya yakin kita mau yang semurah mungkin. Saya sadar hal itu, karena saya juga konsumen kan, untuk beberapa hal. Tapi kita harus ingat juga, kalau memang si penjual nggak dapat untung, gimana dia mau kasih pelayanan dia? Namun di sisi lain, memang ada banyak sekali agen yang nakal juga. Jadi, dikarenakan dimintai diskon seperti itu, agen-agennya juga cenderung nakal. Contoh kenakalan agen. Agen-agen kasih harga yang cenderung lebih mahal. Harganya cenderung lebih mahal bukannya nggak dapat nilainya. Sebenarnya dapat nilainya, yaitu dikasih proteksi yang lebih besar. Jadi misalnya rumahnya yang harganya 1M misalnya, dibuatlah proteksi yang 2M. Alasannya harga pasaran itu 2M. Boleh-boleh aja sebenarnya, tapi sebenarnya ini bakal jadi mubazir. Sehingga sebenarnya saya akan kasih beberapa tips agar Sobat Pintar bisa memperbaiki ataupun mendapatkan proteksi yang lebih pantas dengan harga yang pas juga. Jadi untuk Sobat Pintar yang hendak membeli asuransi umum, tips yang pertama saya bisa berikan yaitu Sobat Pintar pastikan kalau misalnya terjadi sesuatu kepada aset Sobat Pintar, baik rumah, mobil, toko, gudang, pabrik, ini kira-kira untuk dapat barang yang sama dengan kualitas yang sama, ini biayanya berapa? Contohnya nih misalnya kalau mobil ya kita ikuti. Misalnya mobil kita tahun 2019, kita mau beli asuransi nih sekarang di tahun 2022. Ya cari harga second dari mobil yang sama, tipe yang sama, warna yang sama, itu rata-ratanya berapaan. Itu yang diasuransikan. Bukan ikut kata si agen atau bukan ikut kata si asuransi. Walaupun memang ada beberapa perusahaan asuransi, biasanya perusahaan asing, mereka sudah kasih harga pasarannya. Hal ini dikarenakan kalau kita pasang proteksi yang terlalu mahal, ya tentunya premi kita yang akan cenderung lebih mahal. Bagus gak? Ya ini tergantung masing-masing. Kalau kita rela bayar ya bagus. Namun di sisi lain, kita juga harus pikir. Misalnya nih, kita sudah pernah masuk asuransi rumah. Kita masuknya katakan 20 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu. Dan waktu itu rumah kita diproteksi dengan harga 100 juta. Kita sebagai nasabah, kita juga harus proaktif. Kita cek lagi, dengan 100 juta apakah rumah tersebut yang kita asuransikan bisa dibangun kembali dengan kualitas, luas, dan bahan yang sama. Kalau bisa, silakan tetap jalankan. Kalau nggak bisa, tukar dengan harga yang paling baru. Jadi misalnya kalau dibangun kembali, katakan rumah ini dibutuhkan dana sekitar 1 miliar. Ya sudah, asuransikan sebanyak 1 miliar.
Ingat dihitung semuanya, jangan hanya kosongan rumahnya, hitung juga lemarinya berapa, perabotnya berapa, mejanya berapa, dan sebagainya. Namun tentunya seperti yang saya sebutkan, ada juga agen yang pakai harga jual. Ya silakan, kalau mau proteksi lebih besar, mau lebih-lebihkan, ya silakan. Tapi ingat, perusahaan asuransi nggak bakal bayar sebanyak itu. Perusahaan asuransi akan bayar sebanyak berapa biaya untuk bangun kembali. Cara ceknya gimana? Kalau untuk mobil ya jalanlah ke showroom-showroom mobil bekas atau cari website-website yang jual mobil bekas. Itu adalah cara-cara yang mudah. Kalau untuk rumah tentunya paling mudah tanya kontraktor terdekat. Tanya kontraktor terdekat biaya bangun rumah itu per meternya berapa, untuk bahan seperti apa, dan sebagainya. Hal ini tentunya agar kalau misalnya terjadi amit-amit sesuatu, kita masih bisa bangun kembali dengan uang asuransi yang kita dapatkan. Saya sendiri setelah lebih dari 15 tahun di asuransi umum, saya sudah melakukan klaim untuk mobil bisa saya katakan cukup banyak, terutama untuk kecelakaan kecil. Kalau untuk kecelakaan besar kira-kira baru hanya 5 mobil. Tapi kalau untuk rumah, untuk yang kebakaran itu hanya 1, dan itu hanya kebakaran ya sedang lah, nggak terlalu besar. Kalau kebakaran besar belum pernah, amit-amit jangan ada. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, sebenarnya di Indonesia asuransi umum itu nggak sebanyak yang di luar negeri. Namun asuransi umum bisa saya katakan sudah cukup banyak di Indonesia. Dan enaknya di Indonesia standar asuransi umum itu sudah ada, yang mana dirilis oleh AAUI. Di sini bisa kita lihat dengan adanya standar seperti ini, perusahaan-perusahaan hanya bersaing dari sisi harga dan juga pelayanan. Oleh karena itu ada kecenderungan saya sendiri akan cenderung membeli dari perusahaan asing. Bukan karena saya cinta asing, tapi biasanya servisnya lebih bagus. Namun di Indonesia sendiri, perhitungan asuransi untuk asuransi umum ini banyak yang masih janggal, banyak yang masih nggak ada standarnya, banyak yang masih suka-suka agen dan suka-suka nasabahnya. Jadi ini kalau bisa nih kita sesuaikan kembali, agar kalau terjadi segala sesuatu, kita nggak nyalakan si agen, dan kita sebagai nasabah juga proaktif. Dan sebagai penutup, pastikan agar asuransi kita terproteksi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi, agar kita bayarnya nggak terlalu mahal juga. Jadi itu saja episode hari ini mengenai asuransi umum. Semoga episode ini bisa membantu. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.